Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Biarlah firman-Mu menyegarkan kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka kitab Kejadian pasal yang ke-48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan demikian. Melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Yusuf menganggap hal itu keliru. Lalu ia memegang tangan ayahnya untuk dipindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan menjadi besar. Namun adiknya akan lebih besar daripada dia, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi sebenarnya adalah cuplikan mengenai Yakub yang memberkati kedua orang cucunya, yaitu dua orang anak Yusuf yang bernama Manasye dan Efraim. Manasye adalah anak sulung dan yang kedua adalah Efraim. Saudara yang terkasih, dalam pemberkatan itu, Yusuf melihat ada sesuatu yang tidak pas, tidak tepat. Di mana tangan kanan Yakub diletakkan di atas kepala Efraim, si bungsu. Maka kemudian Yusuf memindahkan atau berusaha memindahkan tangan ayahnya itu, karena pada waktu itu Yakub sudah berusia lanjut dan pandangannya sudah kabur. Jadi Yusuf berpikir bahwa ayahnya salah meletakkan tangan. Tapi ternyata tidak demikian. Yakub mengatakan ini tidak salah. Manasye akan menjadi bangsa juga, tetapi adiknya yaitu Efraim menjadi bangsa yang lebih besar. Jadi tidak salah di dalam meletakkan tangan kanannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efraim kelak di dalam perjanjian lama menjadi nama lain dari Israel Utara, yaitu ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dinamakan juga Efraim, sedangkan Israel Selatan bernama Yehuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Efraim atau Israel Utara jauh lebih besar dari Yehuda. Tetapi yang menarik adalah bahwa Israel Utara hancur terlebih dahulu dan bahkan lenyap. Tidak ada lagi Israel Utara. Yang bertahan adalah Yehuda, yang kemudian sampai dengan saat ini atau detik ini kita mengenalnya dengan sebutan Yahudi. Nah, saudara yang terkasih, kenyataan itu membuat kita bertanya, bukankah Efraim diberkati menjadi bangsa yang lebih besar? Kenapa justru hancur terlebih dahulu? Kenyataan ini mengingatkan kepada kita bahwa jikalau kita dipilih oleh Tuhan, jikalau kita diberkati oleh Tuhan, tidak berarti kemudian kita bisa berlaku semau-mau kita sendiri. Efraim atau Israel Utara diberkati oleh Yakub, diprediksi, dinubuatkan menjadi bangsa yang lebih besar daripada Manasye. Tetapi kemudian Israel Utara atau Efraim hidup jauh dari kehendak Tuhan. Sekian ratus tahun setelah berkat itu disampaikan oleh Yakub,
bangsa ini semakin lama semakin jauh dari Tuhan, semakin melawan Tuhan, dan akhirnya berujung pada kehancuran. Berkat Tuhan tidak boleh menjadi alasan bahwa saya bisa hidup semau saya, melakukan apapun yang menjadi keinginan, kesenangan, dan kehendak saya, dan tidak peduli pada kehendak Tuhan. Karena jikalau demikian, maka berkat Tuhan itu pun bisa tercabut dari kehidupan kita, dan kita pun bisa mengalami berbagai malapetaka dan bahkan kehancuran. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita memang adalah orang yang terpilih, orang yang telah diselamatkan, orang yang menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Mari kita syukuri itu semua dengan hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita meremehkan, jangan kita melecehkan berkat Tuhan. Lalu seolah-olah berkat itu tidak bisa tercabut dari kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan Efraim, baiklah itu menjadi peringatan bagi kita semua. Supaya kita senantiasa hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga berkat itu pun senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh merenungkan firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini menjadi peringatan bagi kami, sehingga kapanpun juga, selama Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kami juga hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.